Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dengan NIM C0C025028. Saya dari Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu penyusunan anggaran utang dan modal. Saya melakukan presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, pengertian anggaran utang dan modal. Pengertian anggaran utang yaitu rencana perolehan dan pembayaran dana pinjaman perusahaan dalam periode tertentu. Selanjutnya, anggaran modal pengertiannya adalah perencanaan sumber dana jangka panjang dari modal sendiri maupun investasi. Adapun tujuannya untuk menjaga keseimbangan struktur keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya tujuan penyusunannya ada 4. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dana operasional dan investasi, dan yang kedua, mengendalikan risiko keuangan, dan yang ketiga, menentukan struktur modal optimal, dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Next, jenis sumber utang. Ada 3. Yang pertama, utang jangka pendek, yaitu kredit usaha, utang dagang. Dan yang kedua, utang jangka panjang, yaitu obligasi dan pinjaman bank. Dan yang ketiga, leasing atau pembiayaan aset. Next, jenis sumber modal. Adapun jenis sumber modal ada 4. Yang pertama, modal sendiri dari pemilik, dan yang kedua, laba ditahan, dan yang ketiga, penerbitan saham baru, dan yang keempat, investasi pihak ketiga. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhinya ada 5. Yang pertama, ekspansi usaha, dan yang kedua, struktur modal perusahaan, dan yang ketiga, suku bunga, dan yang keempat, kondisi pasar, dan yang terakhir yaitu 5, kemampuan pembayaran perusahaan. Ada pula langkah penyusunan anggaran utang. Ada 5. Yang pertama, menentukan kebutuhan dana, dan yang kedua, menganalisis kemampuan bayar, dan yang ketiga, memilih sumber utang, dan yang keempat, menyusun jadwal pembayaran pokok dan bunga, dan yang paling terakhir, evaluasi risiko. Jadi yang paling terakhir itu kita harus mengevaluasi risiko jika terjadinya utang pada perusahaan. Dan selanjutnya, langkah penyusunan anggaran modal. Ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan investasi, dan yang kedua, menentukan sumber modal, dan yang ketiga, menghitung biaya modal, dan keempat, membandingkan alternatif pendanaan, dan yang paling terakhir, menetapkan keputusan investasi. Di sini ada rumus dasar dari penyusunan anggaran utang dan modal. Ada 3. Yang pertama, debt ratio, yaitu total utang atau total aset. Dan yang kedua, debt to equity ratio, yaitu total utang atau modal sendiri. Dan yang terakhir yaitu 3, cost of capital, yaitu biaya pendanaan atau total dana. Oke, next. Di sini ada contoh soal sederhana, yaitu soalnya kebutuhan dana perusahaan 500 juta rupiah, utang bank 200 juta rupiah,
Modal sendiri 300 juta rupiah. Jadi 200 juta rupiah dibagi 300 juta rupiah sama dengan 0,67. Artinya setiap 1 rupiah modal menjamin 0,67 rupiah utang. Baiklah, masuk lagi kita, ada pula manfaat bagi perusahaan. Ada 4 manfaatnya. Yang pertama, perencanaan keuangan lebih terarah, dan yang kedua, menjaga likuiditas, dan yang ketiga, mengoptimalkan keuntungan, dan yang paling terakhir yaitu 4, mempermudah pengambilan keputusan. Oke, next. Risiko jika tidak disusun. Ada 4. Yang pertama, kelebihan beban utang. Ini risiko yang pertama, kelebihan beban utang berarti tidak bisa disusun dalam utang, bisa menimbulkan risiko jika kelebihan beban utang. Dan yang kedua, krisis likuiditas. Krisis dalam risiko jika tidak disusun. Dan yang ketiga, struktur modal tidak sehat. Inilah risiko jika tidak disusun struktur modal, maka akan tidak sehat. Dan yang keempat, kesulitan ekspansi usaha. Oke, next. Kesimpulan, penyusunan anggaran utang dan modal penting untuk stabilitas keuangan perusahaan. Perencanaan yang baik membantu perusahaan berkembang dengan risiko terkendali, dan keseimbangan utang dan modal menentukan keberhasilan jangka panjang. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.